Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Langit tinggi dan awan cerah, dan suasananya khusyuk dan khusyuk. Di sisi platform giok di dojo, terdapat pohon kuno yang menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang rimbun, sehijau giok, mengalir dengan kemegahan ilahi. Di platform batu giok, Fazen, guru kepala kuil Yunji, melirik ke arah hadirin, dan Bao Xiang dengan sungguh-sungguh berkata, "Selanjutnya, aku akan mengumumkan acara besar." Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi semakin sunyi, dan semua orang menahan napas dan berkonsentrasi, menunjukkan warna mendengarkan. Sejujurnya, acara besar ini terkait dengan Suyi. Begitu kata-kata Fazen keluar, penonton langsung meledak. Suyi. Di domain dewa hari ini, siapa yang bisa tahu sosok legendaris seperti apa yang diwakili oleh nama ini? Ini, tidak ada yang menyangka bahwa kali ini, upacara pelepasan yang diadakan oleh kuil Yunji akan menuding Suyi. Apa yang akan mereka lakukan? Suyi, ternyata acara penting yang akan diumumkan oleh kuil Yunji sebenarnya terkait dengan dewa pedang yang tiada taraf itu. Bao Yun kaget dan tidak percaya. Setelah pertempuran Gunung Ningkong, orang yang paling dia kagumi adalah Suyi, yang sepertinya menganggapnya sebagai matahari yang cerah di langit, dan kekagumannya datang dari hatinya. Tetapi saat ini, ketika dia mengetahui bahwa acara penting yang diumumkan oleh kuil Yunji terkait dengan Suyi, Bao Yun merasa sangat gugup. Baru setelah suasana di lapangan menjadi sunyi, Zhang Jiao Fazen membuka mulutnya dan berkata, "Semua orang juga jelas bahwa Suyi adalah musuh publik dunia, bitah yang dapat dihukum semua orang. Dengan dia, domain dewa tidak akan pernah damai, dan semua makhluk hidup akan menderita karenanya. Dan aku, kuil Yunji, membuat tata letaknya bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang aku telah menangkap pegangan fatal Suyi. Oleh karena itu, saya secara khusus memanfaatkan konferensi Dharma hari ini untuk mengundang rekan praktisi dari seluruh dunia untuk berkumpul di sini. Selanjutnya, tolong saksikan dengan matamu sendiri." Lagi pula, Fazen melambaikan jubah lengannya. Ledakan. Pagoda peninggalan kuno muncul. Di bagian atas pagoda, fluktuasi ruang waktu yang ajaib meluap, menyebabkan kehampaan terdistorsi dan berubah sesuai dengan itu. Segera, tirai tipis muncul di atas pagoda. Mata semua orang segera beralih. Saya melihat aula besar dan kuno terpantul di tirai tipis. Di atas aula utama, tergantung sebuah plakat emas, yang di atasnya tertulis 4 teks Tao kuno, Yong Ye Sue Gong. Pintu aula ditutup. Dan di depan aula utama, berdiri sekelompok sosok menakutkan seperti dewa dan setan. Pemimpinnya adalah seorang wanita berpakaian panjang dengan penampilan cantik dan temperamen yang bermartabat. Saat melihat pemandangan ini dengan jelas, semua orang yang hadir bingung. Akademi Yongye. Di mana ini? Ada tempat lain seperti ini di benua Vulkan Selatan. Seolah melihat keraguan semua orang, Fazen, guru kepala kuil Yunji, berkata dengan suara yang dalam. Apa yang muncul di tirai cahaya adalah Akademi Yongye di dunia abadi, sebuah faksi yang diciptakan oleh bidat Suyi sendiri. Tiba-tiba, ada sensasi di antara penonton, dan ekspresi banyak orang berubah. Siapa yang tidak mengerti bahwa pemandangan di tirai tipis ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatan kuil Yunji telah menembus dunia peri. Dan telah membunuh sarang Suyi di dunia peri. Untuk sementara, saya tidak tahu berapa banyak orang yang merasa merinding di hati mereka. Langkah kuil Yunji memang kejam. Ini sama saja dengan gerakan berbahaya seorang prajurit, dan dia memanfaatkan kelemahan Suyi. Tidak heran Fazen mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah memahami trik fatal Suyi. Tidak diragukan lagi, sarang lama Suyi di dunia peri dan kerabat serta teman-temannya mungkin telah dikendalikan oleh kekuatan kuil Yunji. Benar saja, hanya dengan memikirkan ini, suara agung Fazen terdengar lagi. Semua orang pasti sudah menebak jawabannya. Benar sekali, bidak yang ditempatkan di dunia abadi oleh kuil Yunji telah berhasil menangkap semua orang yang berhubungan dengan Suyi hidup-hidup. Lihat, semuanya, wanita berpakaian panjang yang berdiri di depan aula utama Akademi Yongye bernama Ning Xiu, dan dia adalah salah satu murid sejati yang diterima Li Fuyu saat itu.
Dahulu kala, dia dipengaruhi oleh kuil Yunji kami untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Semua orang memandang Ning Xiu di tirai tipis, dengan ekspresi berbeda. Murid Li Fuyu secara alami juga murid Suyi. Siapa yang akan membayangkan bahwa kuil Yunji menanam rahasia seperti itu di sarang lama Suyi di dunia peri sejak lama? Dengan lambaian lengan Fazen, dia menyingkirkan pagoda itu. Tirai cahaya juga menghilang. Dan pikiran setiap orang yang hadir telah mengalami perubahan drastis. Kepala sekolah Fazen, maafkan saya karena mengambil kebebasan, jika Anda berani bertanya apakah Anda kuil Yunji melakukan ini, Anda tidak akan khawatir akan dibalas oleh Suyi. Seorang lelaki tua berbicara dengan suara yang dalam. Beberapa tokoh penting lainnya juga mengangguk. Pertempuran Gunung Mingkong membuat orang-orang di dunia tahu betapa mengerikannya Suyi, sejak itu, hanya sedikit orang yang berani menyandera Suyi. Tapi sekarang, kuil Yunji tidak hanya melakukan ini, tetapi juga mengumumkannya di konferensi Sie Dharma, dengan cara yang megah, seolah-olah takut orang di dunia tidak akan tahu. Ini tampak sangat tidak normal. Sang Buddha berkata, aku tidak sebaik neraka, siapapun yang pergi ke neraka. Jika aku bisa membunuh bidat Suyi, aku, kuil Yunji, tidak akan takut balas dendam. Di atas panggung batu giok, Fazen tampak hikmat, kali ini, kami mengadakan konferensi Dharma untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini, melalui pandangan kalian semua, sehingga Suyi, bidat, dapat memahami bahwa dia telah mencapai titik di mana dia harus membayar kejahatannya. Sudah waktunya untuk membayar. Ada keributan di antara hadirin. Bagaimana mungkin orang tidak mengerti bahwa dengan melakukan ini, kuil Yunji menyatakan perang terhadap Suyi? Yang keterlaluan adalah bahwa dalam pertempuran Gunung Mingkong, Die dan 9 dewa-dewa pemurnian itu dikalahkan. Bagaimana kuil Yunji memiliki kepercayaan diri untuk menyatakan perang saat ini? Hanya mengandalkan para sandera itu. Tidakkah mereka khawatir Suyi, terlepas dari hidup dan mati para sandera itu, membawa sekelompok monster tua yang menakutkan secara langsung untuk membunuh kuil Yunji? Orang tidak bisa mengetahuinya. Dengan pelajaran dari pertempuran Gunung Mingkong, kuil Yunji kami secara alami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tiba-tiba, Biksu Tianxing Moye berbicara dengan suara yang dalam. Kulitnya berwarna perunggu, wajahnya keras, berdiri di sana seperti King Kong yang melotot, kekuatannya lebih mengintimidasi daripada Zhang Jiao Fazen. Aku tidak akan bersembunyi darimu, justru karena pelajaran yang dipetik dari pertempuran Gunung Mingkong itulah kuil Yunji membuat keputusan seperti itu sebelumnya. Mata Moye cerah seperti obor, dia mengamati penonton, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang keamanan kuil Yunji kita, bahkan jika Suyi tahu tentang kejadian hari ini, dia tidak memiliki cara untuk pulih, jadi jangan-jangan pikirkan kuil Yunji kita. Senior sangat percaya diri. Mungkinkah pengaturan sudah dibuat? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Moye mengabaikannya. Guru kepala, Fazen, menerima kata-kata itu, mengangguk dan berkata ini adalah hal kedua yang ingin saya umumkan. Setelah konferensi Dharma berakhir, kita semua di kuil Yunji akan pergi dari benua Vulkan Selatan. Pergi ke Sitian Lingshan untuk berlatih. Ledakan. Sebuah batu membangkitkan 1000 gelombang. Seluruh penonton kembali heboh. Bahkan beberapa tokoh besar di kuil Yunji tercengang, karena mereka bahkan tidak mengetahuinya sebelumnya. Ini menunjukkan betapa rahasianya masalah ini. Pada saat itulah orang akhirnya memahami tata letak kuil Yunji. Biarkan berita deklarasi perang melawan Suyi dipublikasikan terlebih dahulu, dan untuk menghindari pembalasan oleh Suyi, mereka akan pergi ke Sitian Lingshan untuk mencari suaka bersama. Saat itu, jika Suyi ingin membalas dendam, dia hanya bisa pergi ke Sitian Lingshan. Hanya. Suyi, apakah dia berani? Tidak ada perbedaan antara dikutuk dan mati. Lagi pula, Sitian Lingshan adalah kekuatan dominan Famu Senzu, dengan Buddha Dimeng duduk di dalamnya, siapa yang berani pergi ke dunia? Dapat dikatakan bahwa kuil Yunji tidak hanya memahami trik fatal Suyi, tetapi juga memaksa Suyi agar dia tidak bisa menghindarinya. Maka hanya ada satu jalan yang tersisa. Entah kompromi, atau dipaksa untuk bertarung. Tidak peduli apa hasilnya, bagi Suyi, itu pasti akan kalah.
Untuk sesaat, banyak tokoh besar merasa ngeri. Biro yang didirikan oleh kuil Yunji memang sempurna. Siapapun yang menjadi sasaran dengan cara ini tidak akan berdaya dan hanya bisa disembeli seperti ikan di atas talenan. Kalian tidak tahu, menurut ramalan kami sebelumnya, setelah Bidat Suyi tiba di alam dewa, dia akan datang ke kuil Yunji untuk membalas dendam karena muridnya Ningxiu. Fazen, kepala sekolah, berbicara lagi, dan saya, kuil Yunji, telah membuat persiapan yang cukup untuk ini. Tunggu dia datang, dan saya bisa membunuhnya di sini. Tapi yang mengejutkan kami, dia tidak memasukkan dirinya ke dalam perangkap. Sebaliknya, dia mengungkap semua kartu hall-nya dalam pertempuran di Gunung Ningkong. Karena variabel ini, kami menyadari bahwa kami harus bertindak terlebih dahulu. Oleh karena itu, konferensi Dharma hari ini akan diadakan. Banyak yang merasa merinding. Siapa yang berani membayangkan bahwa kuil Yunji sudah mulai merencanakan dan mempersiapkan sejak lama untuk berurusan dengan Suyi? Tata letak saudara Fazen memang berpandangan jauh ke depan dan terencana dengan baik, tetapi lelaki tua itu sangat bingung. Mengapa saudara Fazen memberitahu kami situasi sebenarnya? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar. Fazen tersenyum sedikit, dan berkata, kami di kuil Yunji selalu melakukan hal-hal yang terbuka, dan tidak ada yang tidak bisa kami katakan. Dan alasan mengapa kami ingin menceritakan keseluruhan cerita tentang bagaimana kami berurusan dengan Suyi adalah karena kami ingin kalian semua menjadi saksi, dan ngomong-ngomong, gunakan kekuatan kalian untuk menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini. Juga beritahu Suyi dengan jelas bahwa dia ditakdirkan untuk tidak bisa lepas dari malapetaka ini. Dan ini adalah hal ketiga yang ingin saya umumkan hari ini. Berbicara tentang ini, ekspresi Fazen menjadi lebih serius dan agung. Selanjutnya, saya akan mengeluarkan perintah kepada Suyi atas nama kepala sekolah kuil Yunji. Dalam 1 bulan, jika dia tidak datang ke Sitian Lingshan untuk menebus kesalahan, kerabat dan teman-temannya akan ditindas di api penyucian dosa selamanya, dan mereka tidak akan bisa bertahan atau mati. Penonton terdiam. Tidak ada suara. Hanya suara agung Fazen yang bergema di lapangan. Orang-orang terkemuka dari seluruh benua Vulkan Selatan menyadari bahwa jika berita tentang insiden hari ini menyebar, pasti akan memicu badai yang akan menyebar ke seluruh dunia dan mengguncang seluruh alam ilahi. Adapun Suyi, dia akan membuat pilihan yang harus hilang. Adapun yang ikut serta dalam pertemuan Dharma ini seolah-olah menjadi saksi, namun sebenarnya dimanfaatkan oleh kuil Yunji untuk menyebarkan berita. Tercela, terlalu tercela. Bagaimana saya tidak tahu sebelumnya bahwa kuil Yunji, kuil Buddha paling bermartabat di Wushenzu Selatan, akan melakukan hal-hal tercela untuk berurusan dengan Suyi. Xinlan, bagaimana menurutmu? Kain Wo. Baoyun mengirim transmisi suara ke Zhong Xinlan. Zhong Xinlan diam-diam menghela nafas, dia merasakan hal yang sama. Tetapi di antara hadirin, siapapun yang berani mengatakan apapun, tidak peduli dari kekuatan besar apa mereka berasal. Pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Tapi bagaimana perasaanku bahwa rencanamu memiliki kesalahan fatal? Puncak Gunung Hantan awalnya sangat sepi. Semua orang terkejut dengan strategi yang diumumkan oleh kuil Yunji. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar entah dari mana, yang tampak sangat tiba-tiba. Desir. Semua mata tertuju ke arah suara itu berasal. Jalan batu biru menuju dojo di puncak gunung dipenuhi awan dan kabut. Sosok tinggi dan tinggi berjalan tanpa tergesa-gesa. Mengenakan gaun kain abu-abu, wajahnya pucat, penampilannya biasa-biasa saja, dan penampilannya tidak mencolok. Semua orang tercengang dan bingung. Siapa lelaki ini? Mata Baoyun melebar tiba-tiba. Kamu Mu. Apa orang ini? Zhong Xinlan juga tercengang, ekspresi keheranan muncul di wajahnya yang cantik, dan pikirannya tiba-tiba tegang. Apa yang dilakukan Dao Youye? Di platform batu giok, Fazen, guru kepala kuil Yunji, Moye, Biksu Tianxing, dan Huijin, sesepuh agung, semuanya mengerutkan kening. Mereka juga merasa sangat aneh, tidak yakin siapa pengunjung itu. Tiba-tiba, mesin ki di tubuh mereka meledak dan mengunci pengunjung asing itu.
Tapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa pemuda berpakaian abu-abu itu hanyalah karakter di tahap pertengahan alam tertinggi. Tidak ada ancaman sama sekali. Mengapa kamu mengatakan itu? Nada suara Fazen tenang. Ini kuil Yunji, dan konferensi Dharma Pemberantasan Esoterik sedang berlangsung, dan ada banyak tokoh besar yang hadir. Fazen tidak percaya bahwa Dewa Tengah berani membuat masalah saat ini. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Yi berjalan ke sisi dojo dengan tangan di belakang. Kemudian, dia mengangkat matanya untuk melihat Fazen, dan berkata jika aku jadi kamu, aku pasti akan membawa semua orang dari kuil Yunji ke Gunung Sitianling terlebih dahulu, dan kemudian menyatakan perang terhadap Su Yi. Semua orang terkejut. Segera, mereka semua merasakan arti dari kata-kata ini. Ini untuk mengatakan bahwa kuil Yunji menyatakan perang terhadap Su Yi sekarang, begitu mereka membalas dendam, mereka tidak dapat mengharapkan Sitian Lingshan untuk membantu mereka sama sekali. Fazen, kepala sekolah kuil Yunji, tertawa kecil dan berkata dengan acuh tak acuh. Yang mulia, Anda terlalu khawatir. Saat upacara pelarian hari ini diadakan, apakah itu Su Yi atau teman lama Su Yi, mereka masih dalam kegelapan. Bahkan jika mereka mengetahui beritanya sekarang, ketika mereka tiba, kuil Yunji kita telah dievakuasi dari benua vulkan selatan. Singkatnya, penuh percaya diri. Semua orang langsung mengerti bahwa kuil Yunji telah melakukan segala macam persiapan. Karena Fazen berani mengatakan itu, dia pasti yakin bahwa Su Yi tidak akan bisa membunuhnya saat ini hari ini. Tetap dalam kegelapan. Su Yi tersenyum dan berkata, saya sangat bingung. Bahkan jika Anda yakin bahwa Su Yi tidak akan dapat hadir di konferensi Dharma, mengapa Anda tidak dapat mengumumkannya setelah Anda tiba di Gunung Roh Surgawi Barat? Apakah itu perlu? Fazen berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian semua, selama Su Yi muncul di wilayah barat jauh, aku, kuil Yunji, pasti akan segera menyadarinya. Dan sampai sekarang berita ini belum muncul. Saat dia mengatakan itu, matanya seperti kilat, dia menatap Su Yi di kejauhan, dan berkata dengan dingin. Yang mulia masih berpikir bahwa rencana kuil Yunji saya bodoh. Suasana tiba-tiba tertekan. Semua orang dapat melihat bahwa Fazen sangat tidak puas dengan pemuda aneh yang muncul entah dari mana. Zhong Xinlan diam-diam menjadi gugup, mengingat ketika Yemu dan Yemu berpisah di kota kuno Tianbing, pihak lain pernah berkata bahwa jika mereka bertemu di konferensi Dharma, mereka tidak boleh saling mengenali. Jika tidak, Anda akan terlibat dalam masalah. Saat itu, Zhong Xinlan masih bingung, tidak tahu apa masalahnya. Tapi sekarang, dia samar-samar mengerti. Yemu sepertinya ingin melawan kuil Yunji. Ini benar-benar gila, Zhong Xinlan tidak tahu mengapa Yemu melakukan ini. Tapi dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Baoyun mengeluh secara diam-diam, menurut pendapatnya, tindakan Yemu hanya sok, dan bahkan melampaui batas. Mari kita lihat kerumunan besar ini, siapa yang pernah mengatakan rencana kuil Yunji itu bodoh? Beraninya kamu, Yemu, mengatakan itu. Benar-benar bodoh. Tapi Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, pembicaraan kosong tidak memiliki bukti, jika kamu tidak percaya padaku, biarkan aku membuktikannya padamu. Ada keributan. Bahkan orang-orang terkemuka dari seluruh dunia memperhatikan bahwa pemuda aneh ini tidak baik hati. Jelas, mereka datang ke sini khusus untuk melawan kuil Yunji. Ini benar-benar mengejutkan, siapa dia dan mengapa dia melakukan ini. Jangan takut mati. Ya, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan membuktikannya. Fazen berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tidak dapat memuaskan kami, kamu membuat masalah dan sengaja membuat masalah, dan aku tidak akan membiarkanmu. Setiap kata bergema di langit dan bumi, dan semua orang merasakan niat membunuh mengalir ke wajah mereka. Su Yi tersenyum, dan mengeluarkan jimat rahasia dari mansetnya. Tertawa. Jimat rahasia naik ke langit. Tirai tipis tiba-tiba muncul. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas pada saat yang sama, dan segera menemukan bahwa apa yang dipantulkan oleh tirai cahaya juga merupakan pemandangan di depan aula utama Istana Sekolah Ye Abadi, di dunia peri.
Bahkan sudut yang dipilih sama persis dengan yang saya lihat sebelumnya. Tapi ada dua perbedaan. Poin pertama adalah tirai cahaya sebelumnya dipasang oleh Fazen, kepala sekolah Kuil Yunji. Dan tirai tipis saat ini ditulis oleh pemuda berjubah abu-abu. Poin kedua adalah pemandangan di dalam tirai cahaya tidak berubah, tetapi orang-orang di tirai cahaya telah berubah. Sekelompok sosok berkerumun di sekitar Ningxiu semuanya berubah menjadi kepala berdarah. Ditempatkan dengan rapi di tangga batu di depan aula utama Istana Akademi Yongye. Beberapa menatap dengan marah. Beberapa memiliki wajah yang mengerikan. Beberapa penuh dengan horor. Ada yang penuh dengan keputusasaan. Bervariasi. Hanya Ningxiu yang berdiri di depan istana Yongye Sue, wajahnya yang cantik pucat. Di tangannya, Wuzi dengan erat memegang diagram dua tangan dari harta rahasia kekacauan. Adegan berdarah ini mengejutkan hati semua orang yang hadir, dan wajah mereka berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang pria besar dari Kuil Yunji berkata dengan marah. Melihat Zhang Jiao Fazen, Moye, Huijin dan lainnya, mereka semua menunjukkan keheranan. Tidak diragukan lagi, tidak ada dari mereka yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Untuk sesaat, suasana di tempat itu membosankan dan sunyi senyap, dan semua orang menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi pada tata letak Kuil Yunji. Dia adalah laki-laki Su Jianshan. Mata Bao Yun kusam dan pikirannya linglung. Sebelumnya, dia berpikir bahwa tindakan Ye Mu terlalu berlebihan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa tebakannya salah. Dengan kata lain, dia salah menilai pria rendah hati ini sejak awal. Zhong Xinlan mengepalkan tangannya erat-erat di lengan bajunya, tentu saja, Ye Mu datang ke Kuil Yunji. Dalam suasana hening ini, Su Yi menyingkirkan jimat rahasianya, dan tirai tipis itu menghilang. Segera, dia bertanya dengan ringan, bisakah jimat rahasia ini membuktikan bahwa rencanamu bodoh, dan dapatkah itu memuaskanmu? Mata Fazen penuh dengan cahaya ilahi, dan dia mengintimidasi, dan berkata, Yang Mulia melakukan semua ini. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak begitu mampu. Memang benar dia tidak melakukannya, tetapi dengan kekuatan kamar dagang kilin, dia pergi ke alam abadi untuk mengambil tindakan ini paling cepat 10 hari yang lalu. Saat Su Yi menaiki perahu Zhong Xinlan belum lama ini, aksi ini sudah berakhir. Sekelompok pasukan yang dikirim oleh Kuil Yunji ke alam abadi telah dieksekusi. Adapun kerabat dan teman Su Yi di dunia peri, tidak ada korban jiwa. Sekarang mereka telah diatur dengan baik oleh kekuatan kamar dagang kilin, dan mereka tidak akan diancam oleh musuh lagi. Untuk masalah ini, belum lama ini Su Yi bahkan menghubungi Hebo di Sungai Panjang zaman itu melalui kekuatan kamar dagang kilin, dan meminta pihak lain untuk membantu melindungi kerabat dan teman di dunia peri. Semuanya untuk mengatasi kekhawatiran Anda dan mencegah hal serupa terjadi lagi di masa depan. Lalu siapa yang mengirimmu ke sini? Mata Fazen terasa dingin, dan auranya terkunci rapat pada Su Yi. Untuk memanfaatkan kesempatan untuk mengancam Su Yi, Kuil Yunji mereka telah membuat pengaturan bertahun-tahun yang lalu, menggunakan Ningxiu sebagai pion untuk bersembunyi di dunia peri. Awalnya, mereka mengadakan konferensi Dharma hari ini untuk menutup jaring dan menyatakan perang terhadap Su Yi. Tetapi siapa yang mengira bahwa kecelakaan seperti itu akan terjadi sebelum akhir konferensi Dharma, benar-benar mengganggu rencana mereka sekaligus. Bagaimana ini tidak membuat mereka marah? Saya datang ke sini atas inisiatif saya sendiri. Su Yi tersenyum, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Berdiri di sana sendirian, dia sudah menjadi pusat perhatian penonton. Dan melihatnya di wilayah Kuil Yunji, tetapi menghadapi keberadaan tingkat dewa di Kuil Yunji tanpa rasa takut, banyak petarung yang hadir gemetar dan terkejut. Tidak ada yang bisa mengajarimu cara melakukan sesuatu. Jubah Biksu Fazen menonjol, dan kekuatannya menakutkan, jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku akan membiarkanmu datang dan pergi. Su Yiyun berkata dengan ringan, jika saya tidak menginjak tempat ini, saya tidak punya niat untuk pergi. Hancurkan tempat ini. Ini untuk menghancurkan Kuil Yunji. Semua orang yang hadir terkejut dan saling memandang dengan kagum.
Menghancurkan kepala mereka, tidak ada yang mengira bahwa Dewa Tengah yang tidak mencolok akan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Zhong Xinlan juga tercengang, hatinya bergetar. Adapun Bao Yun, dia sudah tercengang, dia hanya merasa bahwa Ye Mu di depannya terlalu aneh, dia tampak seperti orang yang berbeda, sama sekali berbeda dari gambaran yang dia kenal sebelumnya. Benar saja, anak ini ada di sini untuk membuat masalah. Kepala sekolah, menurutku, lebih baik tangkap dia dulu. Biksu Tianxing Moye penuh dengan aura pembunuh, seperti Buddha yang marah, dan tubuhnya mencerminkan kekuatan dewa yang tak terukur. Ledakan. Kekosongan bergetar dengan liar, dan niat membunuh memenuhi udara seperti air pasang. Di dojo, semua orang yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut bangkit dan menghindari satu sisi. Semua orang dapat melihat bahwa situasinya tidak baik. Tiba-tiba, dojo itu kosong, hanya Su Yi yang berdiri di sana. Tapi dia menutup mata terhadapnya, seolah dia tidak menyadarinya, dengan sikap langit dan bumi, siapa lagi selain aku? Tidak ada yang perlu ditakutkan, jadi saya memperlakukan para dewa yang hadir sebagai bukan apa-apa. Mungkin karena dia terlalu tenang sehingga Fazen, kepala sekolah Kuil Yunji, menyadari sesuatu, dan berkata dengan suara berat. Tuan Paman Moye, saya curiga orang ini kemungkinan besar adalah Su Yi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Su Yi. Pria biasa-biasa saja itu, mungkinkah Su Yi yang menyamar? Mustahil. Moye berkata dengan tegas, jika dia adalah Su Yi, aku bisa langsung melihatnya, bagaimana mungkin dia menyelinap ke kuil Yunji kita? Jika kamu tidak percaya padaku, kepala sekolah akan melihatnya dengan matanya sendiri. Saat dia berbicara, dia melambaikan jubah lengannya. Dentang. Sebuah pisau muncul di langit. Bilahnya hitam seperti tinta. Bilahnya tumpul dan tumpul. Namun saat pisau ini muncul, suasana pembunuhan yang mendominasi dan menakutkan mengguncang penonton seperti tanah longsor dan tsunami. Pisau itu mengerang seperti marah. Kekuatan pisau itu seperti air pasang. Kulit setiap orang kesemutan, dan tubuh serta pikiran mereka bergetar. Sungguh prajurit pembunuh yang menakutkan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.